Baik, shalom yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Uh, Dalam materi ini, materi yang harus dilancarkan dalam pertemuan kedua tentang studi teologi PL. Memang judul mata kuliah kita, Kolokvium Perjanjian Lama, dan kita sudah masuk di dalam pelajaran yang berikutnya. Ya, kita diskusi pada hari ini pendekatan kepada PL, pendekatan Perjanjian Lama. Pelajaran sebelumnya kita bisa mengingat kembali bahwa PL itu adalah gambaran ataupun penyingkapan perbuatan tentang Yesus yang akan menyatakannya di dalam perjanjian baru. Jadi segala kisah yang kita sudah pelajari di pertemuan pertama secara rangkuman, itulah yang dinubuatkan untuk dinyatakan dalam perjanjian baru oleh Yesus Kristus. Itu kita melihat ke otoritasan daripada perjanjian lama itu kuat karena uh, yang ada yang akan disingkapkan dalam perjanjian baru itu adalah Yesus itu adalah Tuhan, ya. Kemudian kita melihat pelajaran yang berikut ini adalah pendekatan kepada perjanjian lama, karena wahyu atau penyataan Allah tidak disampaikan dalam bahasa atau kebudayaan kita, ya kita harus bekerja lebih keras, ya, khususnya untuk memahami kebudayaan Timur. Itu dekat dengan kebudayaan apa, ya, dalam pemahaman kita itu adalah komunitas purba, ya. So, kita melihat banyak hal budaya-budaya lama yang terjadi dalam perspektif kita yang kita bandingkan dengan budaya sekarang itu dengan modernisasi. Nah, ini yang terjadi pada selama zaman perjanjian lama. Nah, oleh karena itu kita harus lebih kerja keras memahaminya, berusaha menerima dan memahami, mengerti bagaimana komunikasi zaman dulu itu dari Tuhan kepada manusia yang kita akan integrasikan atau pahamkan dalam perspektif di zaman sekarang kita ini, ya. Nah, kemudian kita mengizinkan kita berbicara sendiri. Jadi berbicara sendiri ini artinya mengkomunikasikan sebagaimana Tuhan kehendaki ataupun menyatakan dirinya kepada kita. Tentu dalam perspektif sebagai bidang literasi, kita harus memahami beberapa kata untuk kita serap, ya. Tidak semata bahwa kita melewatkan satu kata yang tidak kita pahami. Ketika itu tidak kita coba pahami, maka bisa konteks satu kalimat itu tidak lengkap untuk kita serap atau kita tangkap, ya. Dan tentang Alkitab berbicara kepada kita itu, ya memang Alkitab itu dapat dengan tulisan, ya. Apa yang tertulis dalam Alkitab itu yang mau dikomunikasikannya kepada kita, sehingga kita harus memang memahami kata demi kata, bahkan pengertian daripada koma dan titik kita harus memahami. Kemudian kita lihat kisah Allah dalam perjanjian lama diawali dengan penciptaan, ya. Kenapa dalam penciptaan itu manusia yang terakhir? Nah, ini juga harus kita teliti, kita coba pahami kenapa tidak manusia duluan, kan begitu, ya. Tentu ini juga bisa menjadi penyelidikan. Apakah karena memang manusia ini diperhadapkan kepada suatu objek, kemudian objek itu akan diperhatikan oleh manusia menjadi satu permasalahan, menjadi persoalan bagi dirinya. Kemudian datanglah Tuhan untuk memberikan penjelasan kepada manusia yang diciptakan itu, sehingga posisi manusia yang diciptakan terakhir itu memiliki makna tersendiri dalam rencana Allah, ya. Nah,
Artinya manusia itu datang kepada objek yang tersedia, dan objek yang tersedia itu yang telah diciptakan lebih awal itu menjadi persoalan yang harus dipahami oleh manusia. Juga kita bisa harus pahami, ya, kita coba merenungkan dalam pengertian ciptaan yang ada sebelum manusia itu menandakan ada kemahakuasaan sebelum mereka lahir di dunia, sebelum mereka tercipta di dunia, ya. Ya, pertanyaan manusia itu kenapa bisa ada benda, kenapa bisa ada uh, cakrawala, kenapa bisa ada terang, kenapa bisa ada air, kenapa bisa ada segala sesuatunya dalam semesta alam ini, ya, kenapa bisa ada makhluk lain selain makhluk manusia, makhluk hidup juga, hewan, binatang, dan burung. Nah, ini menjadi persoalan bagi manusia yang diciptakan terakhir. Maka itu juga komunikasi Allah menunjukkan Allah itu ada, walaupun pada masa itu kan Allah tidak bisa dilihat oleh manusia, ya. Adam sendiri juga tidak pernah dituliskan secara gamblang bahwa dia melihat Allah itu seperti apa wujudnya. Namun Allah menyatakan dirinya dari ciptaan, ya, ciptaan yang dilihat oleh manusia, ciptaan yang terakhir itu akan mengakui keberadaan Allah itu ada, gitu. Karena bukan mereka yang membuat ciptaan yang sebelumnya, tetapi sudah mengalami adaptasi kepada ciptaan yang sudah ada dari awal. Dan disitulah Tuhan menyatakan bahwa saya ada, aku adalah aku, ya, yang menyatakan aku itu adalah manusia melihat ciptaan-ciptaan yang tidak pernah diusahakan oleh manusia. Ya, tujuannya adalah bukan untuk mengetahui bagaimana dunia mulai, tetapi untuk mengetahui bagaimana rencana Allah dimulai. Jadi penciptaan hanya merupakan pendahuluan dari sejarah yang panjang. Ya. Yang keempat kita lihat ada covenant atau perjanjian Allah. Ya, kesetiaannya, ya, pada covenant itu atau perjanjian itu yang membuat Allah itu dia itu melakukan tindakan kasih karunia, kemurahan, dan keadilannya. Nah, ini kan komponen daripada kedaulatannya, ya. Kedaulatan itu dia mengasihi dengan kasihnya yang tidak dipengaruhi unsur-unsur subjektif daripada ciptaannya. Bahkan dia sendiri tidak punya subjektif untuk mengasihi uh, mengasihi dengan perhitungan, tetapi dia benar-benar menunjukkan bahwa dia adalah kasih. Dan demikian juga kemurahannya. Kemurahannya itu mengampuni orang yang bersalah, dan tentu kemurahannya adalah komponen daripada kedaulatan yang mau ditujukan kepada ciptaannya. Ya, tentu dia adil. Nah, di dalam perjanjian itu, kovenant itu juga menuntut kesetiaan dari umat pilihannya. Ya, kesetiaan yang dimaksud di sini dalam perjanjian itu karena perjanjian itu mengarah kepada hukum Taurat. Hukum Taurat ini kan kecenderungannya untuk ditaati, dilakukan, dipatuhi, ya. Sehingga komponen atau isi daripada uh, perjanjian itu adalah itu hukum-hukum itu, ya. Apa yang harus diperbuat sebagai anak-anak Tuhan, apa juga yang harus diperbuat sebagai umat Tuhan, umat ciptaan Tuhan di dunia ini. Nah, kita melihat yang berikutnya tentang pendekatan kepada perjanjian lama, ya, pendekatan kepada PL. Yang pertama kita lihat bahwa pendekatan yang dilakukan itu uh, pendekatan secara sejarah, ya. Dalam kitab Kejadian pasal 12 sampai 50 adalah sejarah perjanjian Abraham, disebut Abrahamic Covenant. Kitab Keluaran sampai dengan kitab Ulangan adalah sejarah mengenai penetapan perjanjian di Sinai. Ya, kitab Yosua adalah catatan menjadi kitab Yosua, ya. Ini kitab Yosua adalah catatan mengenai kesetiaan Allah terhadap perjanjian itu. Ya. Sedangkan kitab Hakim-Hakim adalah catatan mengenai ketidaksetiaan Israel
terhadap perjanjian tersebut. Kitab Samuel dan Raja-Raja adalah sejarah perjanjian kerajaan, ya, atau Davidic Covenant. Nah, ini juga bisa kita melanjutkan dalam penelitian kita tentang bagaimana kitab Yosua ini berbicara tentang kesetiaan Allah terhadap perjanjian itu, ya, perjanjian lama, perjanjian baru, dan bagaimana orang Israel ini menggambarkan ketidaksetiaannya sebagai ciptaan Tuhan walaupun sudah ada perjanjian. Dan rupanya walaupun sudah ada perjanjian itu bisa dipungkiri ataupun tidak setia melakukan perjanjian itu atau hidup dalam perjanjian itu. Nah, yang menjadi unik kadang-kala kita bandingkan pihak Israel yang tidak menepati perjanjian itu secara sepenuhnya, namun Tuhan tetap sepenuhnya juga mengampuni atau sepenuhnya juga mengasihi dengan kedaulatannya, ya. Kemudian ada dibicarakan yang berhubungan dengan model kekuasaan di dunia ini oleh kitab Samuel itu, bahwa ada kelompok-kelompok di dunia yang terbentuk, yaitu kelompok itu memiliki kepimpinan disebut raja-raja. Kemudian ada juga sejarah, ya, sejarah bagaimana dispensasi yang pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh memiliki ciri-ciri sejarahnya yang dikomunikasikannya, ya, baik dikomunikasikan berdasarkan kehendak Tuhan ataupun komunikasinya berdasarkan kehendak-kehendak manusia. PL adalah firman yang memiliki otoritas dari Allah. Jadi otoritas Allah itu diungkapkan di dalam sejarah perjanjian lama, ya. Nah, perjanjian lama ini juga kita mengenalnya itu dari Ibrani, ya. Nah, karena memang orang Ibrani yang hidup dalam perjanjian lama itu, ya. Dan PL Ibrani itu dibagi menjadi 3 bagian yang disebut dengan Tanakh, ya. Itu adalah Torah, Nebiim, ya. Torah, Nebiim, Ketubim. Dalam Torah kita tahu Taurat, ya, Taurat. Ada 5 kitab, kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan. Kalau Nebiim, kita melihat ada bahasa nabi-nabi, Nebiim, ya. Nabi terdahulu disebut Nabi Yosua, Nabi Hakim-Hakim, Samuel, dan Raja-Raja. Dalam Raja-Raja, kita Raja-Raja itu bicara peran Nabi-Nabi, ya. Kemudian kita lihat Nabi kemudian, ya. Nabi kemudian itu adalah Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Nabi Yeskiel, dan ada 12 Nabi yang berikutnya, ya. Ketubim kita melihat dari kitab-kitab Mazmur, kitab Amsal, kitab Ayub, kitab Kidung Agung, ya, kitab Roh, dan juga ada kitab Ratapan, Pangkotbah, dan ada kitab Esther, kitab Daniel, kitab Esra, Nehemia, dan Tawarik. Ini dari Ibrani, ya. PL masa kini dibagi menjadi 4 bagian, ya. Atau PL Ibrani itu kan PL di masa kuno itu, ya. Sekarang kita lihat perjanjian apa pada masa kini dibagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama itu ada Taurat, ya, Taurat, dan kitab 5 Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dalam kitab sejarah dan sejarah Yosua, kitab Hakimat, kitab Rut, kitab 1 Samuel, 2 Samuel, kitab 1 2 Raja-Raja. Kemudian sejarah 2 kita lihat 1 Tawarik, 2 Tawarik, Esra, Nehemia, dan Esther. Kemudian ada kitab sastra, ya. Itu adalah kitab Ayub, kitab Mazmur, kitab Amsal, kitab Pangkotbah, dan kitab Kidung Agung. Kemudian kita lihat
uh, kitab nabi-nabi. Ya, ada nabi-nabi besar. Nabi-nabi besar itu Yesua, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, juga Daniel, ya. Kalau kitab-kitab kecil, ya, Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, ya, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, dan Malaki. Ini kita bisa mengenal disebut perjanjian lama masa kini, ya. Apa itu isi perjanjian lama ini, ya? Kita coba lihat uh, 5 kitab Taurat Pentateuch, ya. 5, 12, 5, 5, 12. 12 kitab sejarah, 5 kitab puisi dan sastra atau sastra, dan 5 kitab-kitab nabi besar, dengan 12 kitab nabi-nabi kecil. Semua jumlahnya 39. Jadi 5, 5, 1, 2, 5, 5, 1, 2. 5, 1, 2, 5, 5, 1, 2. 5, 1, 2, 5, 5, 1, 2. Nah, begitu ya. Jadi ada 3 limanya, ada 12, 2. Nah, itu gampang untuk mengingatnya. Oke. Kemudian kita coba melihat pengelompokan, ya, pengelompokan uh, kitab perjanjian lama. Ya, yang tadi kita bahas itu dengan perjanjian lama Ibrani, ada Torah tadi, ya, Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan-Ulangan, kemudian ada Nabiin, Prophet, ya, kemudian ada Ketubim, kemudian kita lihat perjanjian lama ini dikutip dari buku, ya, yang tadi kita sudah jelaskan bagiannya, Taurat, dan sejarah, syair, ada nabi-nabi besar, ada nabi-nabi kecil. Nah, bagaimana dengan rentang waktu perjanjian lama? Ya, kita coba telusuri, ya, rentang waktu dalam perjanjian lama pada masa penciptaan. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 11, sampai pasal 11 ayat 28. Itu adalah kisah penciptaan alam semesta sampai dengan tahun 2200, ya, itu kan sebelum Masehi, ya. Abraham dipanggil ke dalam Ayub, ya. Kemudian kita melihat isinya tentang bagaimana periode Bapa leluhur. Periode Bapa leluhur dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai dengan pasal 15 ayat 50, ya. Pada tahun 1446 kisah Keluaran, ya, Keluaran dari Israel, dari Mesir, ya, dari Mesir. Kemudian selanjutnya ada Imamat, selanjutnya ada Bilangan. Kisah di Imamat, Bilangan, juga di Keluaran itu bahkan di padang gurun. Kemudian kita melihat masuk ke tanah Kanan, ya, pada tahun 1406 Masehi, ya, yang berbicara di Ulangan Yosua. Kemudian terjadi pada zaman Yosua itu penaklukan Kanaan, ya, mereka sudah masuk dalam tanah Kanaan itu. Ada Kanaan di situ yang ditaklukkan. Kemudian di tahun 1399 ada penaklukannya selesai, ya. Periode hakim-hakim muncul pada hakim-hakim dan Rut 1 Samuel pasal 1 sampai pasal 7. Maka muncul juga di tahun 1350 awal kerajaan Israel. Kita lihat di Amsal, Mazmur, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Di antaranya selanjutnya di tahun berikutnya itu, ya, ada 1 Samuel pasal 8, ada 2 Samuel, kemudian ada 1 Raja-Raja pasal 11, pasal 1 sampai 11. Periodiknya itu sampai dengan tahun
931, 722 hingga 586 ada periode raja-raja yang kita bisa lihat dalam satu Raja-Raja pasal 12, Raja-Raja pasal 25, ya, kemudian satu dua Tawarik, Hosea, Yoel, dan Amos, Yesaya, Mika, Yunus, Noah, Habakuk, dan Yefanya ada di sini periodenya. Terjadilah pada periode raja-raja itu pecahnya kerajaan Israel, ya, Israel Utara dan Israel Selatan. Kemudian jatuhnya kerajaan utara Israel itu di tahun 722. Kemudian jatuhnya kerajaan selatan Yehuda itu tahun 586. Itu diungkapkan oleh Yeremia, ratapan Yeskiel, dan Daniel. Terjadilah kisah di Daniel, ya, pembuangan di Babel. Ya. Kemudian tahun 515 itu kembali dari pembuangan. Israel kembali ke pembuangan yang ditulis oleh Esra, Nehemia, dan Esther. Kemudian dalam antaranya adalah kita lihat masa selatan, masa setelah pembuangan. Masa setelah pembuangan itu akhir masa perjanjian lama yang ditulis oleh Zakaria, Hagai, Maldaki. Terakhir daripada perjanjian lama itu tahun 430. Ya. Maka kita akan membayangkan setelah 430 maka ada tahun pada 400, ya, masa 400 tahun yang tidak dilihat, ya, masa dari PL ke perjanjian baru itu masa yang tidak tersaksikan, ya, tidak terlihat. Jadi tentang waktu perjanjian baru kita lihat ada di situ tentang Yesus Kristus, Raja-Raja Herodes Agung, meninggal pada tahun, ini kan pada tahun 5, ya, kemudian tahun 1 sebelum Masehi, ya, kemudian masuk tahun 1 Masehi, masuk kepada tahun kelima, kemudian tahun ke-10, ya. Ya. Kemudian kita melihat Yesus di bait Allah. Ya. Yesus di bait Allah umur 12 tahun. Ya, Lukas pasal 2 ayat 41 sampai dengan 52 itu di tahun ke-10. Sampai dengan 15, tahun 20, tahun 25 dan berjalan pertumbuhan usianya, kemudian tahun 26 Yesus dibaptis. Nah, Yesus melakukan tanda pertama, ya, Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11, kemudian tahun 27 Yesus menyucikan bait Allah, Yohanes 3 ayat 20, dan di tahun 27 sampai 8 pelayanan Yesus di Galilea yang pertama. Lanjut dengan di tahun 30, ya, tahun 30, tahun 29 itu kemunduran Yesus, ya, Yesus dari Galilea, ya, dari Galilea, kemudian pelayanan Yesus di Galilea yang terakhir, dan pelayanan Yesus di Yudea. Kemudian tahun 30 pelayanan Yesus di pelayanan Yesus di Perea, dan Yesus disalibkan, kemudian jemaat Kristus didirikan. Itu tahun 30, tahun 31, ya, itu Stefanus dibunuh. Pada kisah pasal 7, kemudian pelayanan Filipus pada kisah Rasul pasal 8, dan tahun 32 Saulus dibaptis, ya. Masuk di tahun 40, ya, 35, tahun 35 ada kunjungan
eh, Saulus ke Yerusalem, ya, Kisah 9 ayat 25. Dan tahun 35 sampai dengan 44 pelayanan Petrus. Terus kita lihat tahun 44 itu ada Rasul Yakobus dibunuh. Herodes Agrippa satu meninggal. Dan tulis dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Kemudian tahun 45 ada atau tahun 55 ada surat Yakobus muncul. Dan tahun 45 Saulus dan Barnabas pergi ke Yerusalem, Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 20. Kemudian tahun 47 sampai dengan 48 perjanjian misi Paulus yang pertama, Kisah 13-14, kemudian tahun 49 sidang Yerusalem, ya, Kisah Para Rasul 15, dan tahun 49 ya, tahun 50 ada surat 1 dan 2 Tesalonika, dan tahun 49 sampai 52 ada perjanjian misi Paulus yang kedua, perjalanan misi Paulus yang kedua tahun 49 sampai 52, dan tahun 52 sampai dengan 62 dan Paulus melayani jemaat di Korintus, ya. Dan kita lihat tahun 50 ada satu surat, ya, surat 1 dan 2 Tesalonika. Dan tahun 53 sampai dengan 55 ada Paulus di Efesus. Dan tahun 55 surat 1 Korintus, tahun 54 dan 56 surat 2 Korintus, tahun 57 sampai 59 Paulus dipenjarakan di Kaisarea dalam Kisah Para Rasul pasal 28. Juga tahun 57 surat Roma, itu surat Roma, ya. Kemudian tahun 53 sampai 67 itu ada perjalanan misi Paulus yang ketiga, ya. Kisah Para Rasul 18 ayat 22 sampai dengan pasal 21 ayat 14, ya. Kemudian tahun 59 sampai 60 perjalanan Paulus ke Roma, ya, sebagai tawanan. Kisah Para Rasul pasal 27 sampai 28. Dan tahun 60 sampai 62 Paulus dipenjarakan, ya, dipenjarakan di Roma. Nah, kita bisa lanjut dari tahun 50 sampai 62 surat Efesus, surat Filipi, surat Kolose, dan surat Filemon. Tahun 60 sampai 64 ada surat 1 Korintus, 1 Timotius, dan surat Titus. Kemudian tahun 65 sampai dengan tahun 66 masih surat surat 1 Petrus, dan tahun 66 sampai 67 surat 2 Petrus, surat 2 Timotius. Dan tahun 66 sampai dengan 69 itu surat Ibrani. Dan tahun 27 Petrus dan Paulus dibunuh di Roma. Dan tahun 70 kebinasaan Yerusalem oleh Roma. Tahun 75 atau 85 itu surat Yakobus. Dan selanjutnya di tahun 85 surat 123 Yohanes. Kemudian di tahun 95 itu ada surat Wahyu. Inilah dia pertemuan waktu dari waktu 40 tahun 45 sampai 95, ya, Masehi. Oke, kita lihat bagaimana dengan 400 silent years, ya, 400 silent years. Ada 400 tahun yang diam. Di masa ketika tahun 400 sebelum Masehi, Old Testament komplit, ya, artinya sudah sepenuhnya itu ditutup oleh Malyaki. Kemudian masuk 5 sebelum Masehi, tentang kelahiran Tuhan Yesus, kitab Matius, ya. Disebut periode intertestamental, itu 400 silent years. Nah, ini perlu penyelidikan apa yang terjadi di dalam masa 400 tahun itu, ya.
Nah, mari kita pelajari lagi tentang bagaimana ada di dalam perjanjian lama itu urutan 8 penguasa dunia. Oke, demikian pelajaran uh, materi malam hari ini. Kita akan lanjutkan tentang pembahasan berikutnya urutan 8 penguasa dunia. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.